Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wal dunya wal akhirah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu subuh rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan telah kita sertakan dengan niat-niat mulia. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Melanjutkan kajian kita masuk pada bab sedekah 'anil mayyit wa du'a. Bab menerangkan tentang bersedekah daripada menamakan atau mengatasnamakan si mayyit dan mendoakan mayyit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang-orang yang ada setelah orang-orang yang meninggal. Siapa yang berkata? Kita yang ada sekarang untuk orang yang mati, orang-orang tua kita, kakek nenek kita. Apa perkataannya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului beriman kepada Engkau. Siapa? Orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, kemudian dia meninggal. Orang-orang tua kita yang beriman kepada Allah, kemudian sekarang berada di dalam kubur, maka kita mintakan ampun untuk mereka. Ini ayat menandakan kita orang yang hidup yang memintakan ampun, mendoakan yang di dalam kubur, itu ada manfaat, ada gunanya. Makanya di dalam doa-doa kita tahlil, doa awal itu tidak hanya sekedar menyampaikan pahala. Kalau hanya sekedar menyampaikan pahala, maka pendek saja doanya. Tinggal Allahumma awsil ma qara'na, ya Allah sampaikan pahala apa yang telah kami
kita sudah taqabbalallahu minkum. Ringkasnya doanya. Ini kadang-kadang kita berdoa sampai ngantuk-ngantuk. Yang ngantuk tadi yang mengaminkan karena acaranya habis isya. Panjang doanya. Kenapa? Karena di dalam doa itu kita juga mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka. Terus sampai akhir-akhir doa. Karena itu ada manfaat. Berapa banyak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku itu masuk ke dalam kubur membawa dosa seperti gunung. Wa yakhruju minha, dan keluar daripada kubur bersih daripada dosa. Bistighfaril ahya'il amwat, sebab istighfarnya orang hidup untuk orang mati. Jadi ada manfaat istighfarnya, permintaan kita kepada Allah, memintakan ampun untuk orang yang mati. Inilah ayatnya Al-Hasyr ayat 10. Jadi banyak-banyak kita memintakan ampun untuk orang yang telah meninggal. Bahkan ada salah satu hadis dalam kitab Salamul Fudala, bagi orang kafaratnya ghibah, bagi orang yang mungkin kita pernah menghibah, insya Allah pernah, karena kita hidup ini susah menjaga lidah. Kalau kita pernah menghibah orang lain dan orang itu pun sudah tidak ada untuk kita minta maaf kepadanya, entah di mana sekarang dia, sedangkan kita belum minta maaf, maka cara permintaan maafnya sebelum sampai ke negeri akhirat, usahakan banyak memintakan dia ampun. Jadi kalau kita berdoa, tambah sebut namanya kalau kita tahu, atau sebut memakai dhamir Allahumma firli wa lahu, ya Allah ampuni aku dan dia siapa? Dia yang pernah kita ghibah. Karena orangnya sudah tidak ada di daerah kita, ingin minta maaf kemana, orangnya tidak tahu kemana. Maka ini kafaratnya, mudah-mudahan karena kita memintakan ampun, mungkin dia mendapatkan kemudahan gara-gara kita memintakan ampun kepada Allah. Sehingga jika kita dipertemukan di akhirat kepada orang yang pernah kita ghibah fitnah tadi, dia malah meredolkan. Terima kasih engkau telah memintakan aku ampun. Adapun dosa-dosa engkau kepada kau ghibah, apa itu? Yang jelas kau banyak sudah memintakan aku ampun kepada Allah. Aku malah yang berterima kasih. Bisa jadi seperti itu kejadian di akhirat ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, karena lidah kita ini banyak berpeleset, menyebut orang, menjadikan orang dan sebagainya, ketika kita meminta kepada Allah untuk diri kita, jangan ditinggal mereka. Allahumma firli walau, ya Allah ampuni aku dan mereka yang pernah ghibah. Terserah siapapun orangnya, Allahumma firli walau waliwalidayya, baru kepada orang tua kita, oleh muslimin, kemudian kepada orang-orang yang umum. Itu penting seperti itu, karena paling banyak dosa-dosa lisan. Kalau mengambil harta orang, insya Allah tangan masih bisa kita jaga. Kalau memukul orang, insya Allah masih terjaga. Nanda apalagi, cuma yang daging tidak betulang ini yang susah. Lidah itu yang susah sering berpeleset. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidah Aisyah
beliau bercerita bahwasanya ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku uflitan, meninggal mendadak, mati mendadak. Ini mungkin jantung. Kalau tidak tahu mendadak kan kadang-kadang jantung. Kalau dia mendadak kelihatan tabrakan itu jelas tabrakan berarti. Jatuh dari tangga, meninggal jelas jatuh dari tangga. Meninggal di WC mungkin kepleset, jatuh kepala kena bimbingan WC, karena otak belakang bisa. Ini tiba-tiba meninggal. Nah, itu satu cuma lagi jantung, cuma inna ummi uftilat, litan, tiltan, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak. Nafsuha wa araha lam takallamat tasaddaqa, dan aku berpendapat jika dia sempat berbicara, dia ingin bersedekah. Fahal hadha ajrun in sadaqtu tasaddaqtu anha, apakah dia itu mendapatkan ganjaran jika aku bersedekah atas namanya? Qala na'am, maka Rasulullah menjawab, ya, dapat. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah mengaku, ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Menurutku, jika dia masih bisa sempat berbicara sebelum meninggal, mungkin dia ingin bersedekah. Kira-kira kalau aku bersedekah atas namanya ada tidak manfaat? Maka dijawab oleh Rasulullah, ya, kata Rasulullah, ada manfaatnya. Maka si hamba Allah laki-laki tadi membuat satu sumur. Karena mungkin tidak punya duit, dibuatlah sumur di dekat rumahnya itu. Kemudian dia sebut setelah sumur itu jadi, siapapun boleh mengambil air di sumur itu atas nama ibunya. Diberikan pahalanya atas nama ibunya. Caranya seperti itu. Mungkin beliau tidak punya duit untuk bersedekah, maka bersedekah dengan cara bersedekah air sumur. Dibuat air sumur, maka siapapun yang mengambil boleh singgah mengambil kalau dia dalam perjalanan, atau orang di sekitar itu boleh mengambil, dan hasil pahalanya diberikan kepada ibunya. Ini penting, untuk air sumur itu penting, apalagi di tempat-tempat tidak ada air. Bayangkan saja tidak ada air, ini lebih susah dibanding katanya tidak ada beras. Tidak bisa minum. Kalau tidak ada beras masih bisa ganti ubi, tidak ada beras masih bisa ganti jagung. Bayangkan tidak bisa minum, air tidak ada. Ini lebih susah. Kemudian ke WC, air tidak ada. Air bisa kan dengan tisu? Bisa, cuma bagi tidak terbiasa susah itu. Lebih nyaman pakai air dibanding tisu, sekalipun tisu bisa. Kayak di bandara apa namanya, Pekanbaru, masuk kita WC di situ. Ingin buang air kecil, masuk buka WC. Mana di tempat airnya tidak ada rupanya semprot-semprotan. Yang ada isu bergulung di situ. Waduh, keluar kita. Tidak enak pakai isu, tidak enak. Walaupun dia kering, enak tuh dua-duanya. Masuk ke sebelah ada, semprotan airnya ada, tisunya ada. Nah itu lebih enak. Kemudian pakai dua-duanya lebih afdal dan kering jadinya dia. Cuci pakai air, kemudian keringkan pakai tisu. Tidak lagi dingin. Kadang-kadang kalau tidak dikeringkan dingin, pengencingan jadinya. Jadi air itu penting. Setiap siapapun yang mengambil air di sumur itu dihadiahkan untuk ibunya. Maka setiap orang mengambil, pahala mengalir ke ibunya. Datang lagi orang mengambil,
pahala mengalir ke ibunya, dan berapa banyak orang mengambil di sumur itu mengalir ke ibunya. Dan tiap hari kita perlu dengan air, itu penting. Bisa dicontoh ya, bikin sumur bor. Ada siapa namanya? Pokoknya berapa sumur bor dibuat sudah di Temilahan ini, termasuk di majelis taklim depan rumah disedekahkan. Katanya untuk majelis saya, nanti saya sumbang sumur bor, saya buatkan untuk majelis. Dia yang membuat, seluruhnya kita tinggal terima beres sampai ke seberang Sungai Salam. Seberang Sungai Salam pun ada pondok pesantren di Tanjung Bidadari namanya. Dan pondok pesantren di dalam itu, dia juga buatkan sumur bor. Itu berapa pahalanya itu? Setiap hari dipakai berwudu, setiap hari dipakai mandi oleh santri, setiap hari dipakai cuci, setiap hari keluar terus. Dan anehnya yang di sana itu mungkin hanya satu sumur bor. Kalau pemilihan kan banyak sudah. Kalau di sana itu hanya satu air itu hanya satu. Itu sumur bornya airnya ngalir terus, tanpa mesin, keluar terus, hangat pula airnya. Jadi kalau subuh mandi enak, langsung. Ini kenapa keluar terus? Memang seperti itu katanya, tidak ada mesin. Mungkin karena di salah bawah itu banyak airnya, keluar terus. Jadi dia mengalir terus, tidak stop. Kalau pemilihan jangan harap, karena sudah banyak sumur bor pemilihan, berebut sudah air. Jadi bersedekah dari untuk si mayit itu ada manfaat. Baru sana innas alal mayit, memuji pujian manusia kepada mayit. An Anas radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Anas beliau berkata, "Madu bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan." Ada jenazah melewati suatu kelompok malaikat. Di situ ada Nabi Muhammad, ada sahabat-sahabat lewat jenazah. Maka orang-orang yang ada di situ memuji jenazah tersebut dengan pujian yang baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan wajibat, dia berhak. Summa maru bi ukhra, tiba-tiba ada lagi jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarra, kemudian sahabat-sahabat tadi menyebut keburukannya. Apa kata Rasulullah? Wajibat, dia berhak mendapatkan. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad mengatakan wajibat yang kedua, maka sahabat Umar berkata, menanya kepada Rasulullah, ma wajibat, wahai Rasulullah, apa yang kau maksud dengan dia berhak mendapatkan? Qala Rasulullah bersabda, hadza asnaitum alaihi khairan, mayit pertama kalian puji dia dengan sebaik-baik pujian, fawajabat lahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Wahada, sedangkan mayit yang baru lewat kalian puji dengan pujian yang tidak baik, keburukannya disebut, fawajabat lahul nar, dia pantas masuk neraka. Antum syuhada Allah fil ardi, kalian ini adalah saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itulah si pemimpin mayit biasanya tetap mengajak jamaah memuji mayit. Doa sudah kita panjatkan, sholat sudah kita laksanakan, maka sama-sama kita bersaksi mayit ini termasuk ahlul khair, orang-orang yang baik. Jawab kita baik. Nah itu mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu jangan dilupakan ya. Jadi kita disaksi Allah di muka bumi. Salah satu supaya dia bisa masuk surga, kita banyak bersaksi dia orang baik. Mana hadisnya? Inilah hadisnya. Lewat jenazah kata sahabat, ini orang baik. Itu orang baik. Kata Rasulullah, wajib berhak
lagi satu mayit. Kata yang lain, wah ini buruk orang, ini banyak yang tidak baik disebut. Kata Rasulullah, wajib berhak masuk neraka. Makanya kita jangan tinggalkan. Kalau umpama pembahasan fikih orang itu tidak baik, boleh tidak kita jawab dengan baik? Maka tetap dianjurkan. Karena setiap orang yang tidak baik tidak mungkin seluruhnya tidak baik. Ada yang baiknya, asitulah dimasukkan kita. Dia ada berbuat baik. Jadi kalau umpama kita jadi imam, jangan ditinggal itu, sayang. Karena itu selalu, karena mengajak orang menjadi saksi itu salah satu penyebab si mayit masuk dalam surga Allah. Jadi jangan ditinggal. Doa sudah kita panjatkan, sholat sudah kita laksanakan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Nah, saksinya belum lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sayang nih. Sama-sama dulu kita ajak, mari sama-sama kita saksikan mayit ini termasuk orang-orang baik, jaga tingkatan kita bersama atau amin. Maka seluruhnya ini menjadi saksi dia orang baik. Nah, mudah-mudahan dengan demikian dimudahkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu ditinggal, saya. Ada hadisnya. Jadi kita ini saksi bagi si mayit, jangan ditinggalkan saksi tadi. Wa an Abil Aswad qala qadimtu Madinah. Aku datang ke kota Madinah, fajalastu ila Umar bin Khattab. Kata Abil Aswad tadi, aku duduk mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, famar bihi jenazah. Rupanya lewat jenazah. Fa usniya ala sahibiha khairan. Kemudian orang memuji jenazah tersebut. Faqala Umar, sahabat Umar mengatakan wajib, berhak dapat surga. Summa murra bi ukhra, ada lagi jenazah lain. Fa usniya ala sahibiha khairan, juga dipuji dengan pujian yang baik. Umar mengatakan wajib, berhak masuk surga. Summa murra bi salisa, rupanya lewat lagi jenazah yang lain. 3 jenazah lewat. Ini jarang-jarang seperti ini. Kita di pemilihan saja, kadang-kadang satu pemilihan satu yang meninggal. Adalah kadang-kadang satu hari itu 3 ada. Pernah jadi dalam tahunan ini kalau tidak salah. Kita mentalkin di Tanjung Harapan. Kita lambat datang, 2 mobil jenazah saya lihat. Mobil jenazah Raudatul Muslimin. Ada juga di sana mobil jenazah Darul Hikmah. Pikir mana tadi yang Darul Hikmah? Lihat yang sebelah ya di ikan. Nah, berarti salah-salah talqin. Jadi 2 talqinnya, yang 1 kosong. Rupanya di sebelah sini 2. Habis yang Raudatul Muslimin pulang, kemudian kita ingin pulang, datang lagi jadi 1 mobil jenazah. Waduh, 3 ini yang mati di sini. Tapi jarang-jarang 3. Kalau rentetan hari ada juga. Hari ini datang ke situ, besok datang lagi ke situ, besoknya datang lagi ke Perintis. Jadi 2 kali di Tanjung Harapan, 1 kali di Perintis. Yang di Perintis kasihan, tukang galinya dihantam lintah. Karena dia berair. Kalau di Tanjung Harapan tidak ada lintah kayaknya. Kalau di Perintis kan apa? Airnya banyak pecat yang ya, lintah air, tapi model pecat. Nah itu kalau gigit ngalir darahnya, maka besar-besar pula. Nah, cuman kita pakai sepatu bot, tahu bang sudah di mana Perintis, pokoknya sediakan 1 bot.
di mana Tanjung Harapan itu aman, pakai sepatu bot aman, tidak sepatu bot pun aman. Nah, kemudian yang ketiga datang lagi lewat lagi jenazah. Kemudian fahusnya ada sahibiha syarah, dibilang keburukannya. Faqala Umar wajibat, kata sahabat Umar, berhak masuk neraka. Qala Abul Aswad, berkata Abul Aswad, wahai Umar, wa ma wajibat, apa yang kau sebut wajib tadi? Qala, sahabat Umar berkata, qultu kama qala Nabi, aku berkata sebagaimana Nabi Muhammad berkata, ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-jannah. Siapa saja muslim yang menjadi saksinya itu ada 4 orang dengan mengatakan baik, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqulna wa salasa. Kemudian kami kata Abu Aswad, kalau 3 orang bagaimana? Qala wa kalau 3 orang bagaimana ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, wa salasa, ialah kata Nabi Muhammad 3 pun boleh. Ada lagi yang mengatakan faqulna ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah, ialah 2 pun bisa. Nah, apalagi kita banyak imam memandu, kita saksikan, mudah-mudahan ini mayit yang jenazah termasuk orang-orang baik. Serempak makmum mengatakan baik, ini lebih dibanding 4 orang, bisa 100 orang ya. Apalagi menyebarkan amplop banyak juga datang, bisa ratusan orang bersaksi menjadi orang baik. 4 orang saja mengatakan baik, maka kata Rasulullah, siapa saja yang seorang muslim meninggal, 4 orang saja mengatakan dia baik, dia dimasukkan Allah ke dalam surga Allah. Jadi saksi itu perlu, jangan ditinggalkan. Baru fadli man mata lahu ala sirat, bab keutamaan orang yang anak-anaknya mati dalam keadaan kecil, belum balik maksudnya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min muslim, tidak ada seorang muslim yamutu lahu salasatun, yang meninggal baginya itu 3 orang, lam yablughul hinsa, anaknya yang mati 3 orang ini belum sampai dewasa, belum balik, 8 tahun, 5 tahun, 7 tahun, mati tapi 3, bukan 1 ya, 3. Illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu, kecuali orang tuanya Allah masukkan ke dalam surga dengan sebab rahmatnya Allah kepada anak-anaknya tersebut. Jadi Allah itu sayang kepada anak-anak tadi, itu dengan sebab sayangnya kepada anak-anak itu orang tuanya dimasukkan ke dalam surga, tapi syaratnya anaknya mati 3 orang ke atas. Kita anak 1 saja sakit, pening kepala, tidak mau mati, kita sibuk mobil. Ini 3 orang tadi. Kalau 1 orang mati belum. Ada dalam hadis lain, kenapa? Karena balasan Allah kepada orang tuanya. Karena anak itu kan buah hati. Waktu kecil Allah ambil anak tadi 3 orang. Ini berat. 1 orang saja anak meninggal, anak yang belum berbuat dosa itu meninggal. Itu ibunya, kalau orang tua laki mungkin masih gampang, ibunya itu bisa 1 bulan masih belum bisa melupakan. Buah hati kan masalahnya. Mungkin sampai sebulan belum bisa melupakan, mungkin masih bisa nangis sendiri. Apalagi mungkin waktu lucu-lucunya 3 bulan mulai ketawa, 4 bulan, 5 bulan merangkak, diambil oleh Allah. Nah, itu bisa sebulan mungkin belum lagi, itu belum bahasa sekarang mohon belum lagi. Bayangkan 3 orang diambil, tapi dibalas oleh Allah. Nanti kata Allah
janganlah, karena Allah ambil 3 buah hati kita. Nah, dalam hadis yang ini, karena sayangnya Allah kepada anak ini, berkat itu Allah masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Kenapa harus anak yang belum balik? Karena anak yang belum balik belum ada dosa. Kalau anak yang sudah balik, ya kita ini. Jadi kita ini kan anak orang tua kita, cuma sudah balik. Nah, jadi anak 3 orang anak kalau diambil oleh Allah, itu orang tuanya dimasukkan ke dalam surga asal syaratnya ada iman. Kalau tidak ada iman susah. Itu syarat utama itu. Nah, orang-orang dulu banyak yang meninggal anak-anaknya waktu kecil karena mungkin hidupnya di dalam kebun, obat-obatan kurang, kemudian anak banyak orang-orang tua dulu anak. Orang tua kita saja kita tanya, Abah berapa orang dia? 9 katanya. Mama berapa saudara kandung? 11 katanya. 11 kan banyak. Dari 11 itu 4 meninggal. 4 meninggal waktu kecil. Orang tua dulu 33. Puskesmas mana ada zaman-zaman dulu sampai ke sana. Obat pun susah nyari. Rata-rata kalau sudah kena penyakit panas tidak ada obat kecuali Bontrexin, itulah paling menjaga waktu-waktu itu Bontrexin. Sekarang sudah ampuh semuanya. Ada anak tetangga kena setip kejam-kejam sudah jam 9 malam, dibawa ke Bunda Kunjil, ceritakan oleh mamanya, rupanya diambilnya pil, dimasukkan lewat pantat anak tadi. Setelah dimasukkan langsung dingin katanya. Aduh, mantap pilnya. Kalau bisa cari pil itu. Jadi jangan lagi masukkan ke dalam rumah sakit. Berapa habis? Sekian ratus katanya. Aku cari pilnya beda katanya nanti simpan di rumah. Jadi kalau orang sakit, hantamkan pil tadi. Awak pun tidak tahu pilnya pil apa. Orang zaman sekarang kemajuan obat. Wallahu a'lam apa mengambilnya itu. Bukan lewat mulut, lewat pantat dimasukkan. Dingin anaknya langsung. Tidak ada menghadang sehari 2 hari. Kalau obat Bontrexin tidak turun panas belum. Kejam-kejam dia. Nah, bayangkan orang-orang tua dulu bagaimana melihara anak BKB tidak. Sampai 10, 11, nanti 4. Nah, sayang pula kepada anak, ya Allah, nanti 4. Nah, itu balas Allah nanti surga nanti. 4 buah hati diambil oleh Allah. Nah, jadi syaratnya 3 yang meninggal. Kalau 1 belum, 2 belum, 3 hadisnya itu 3. 1 saja kita kadang-kadang tidak mau. Tapi ada yang mau. Seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in, beliau membaca hadis kalau anak belum balik itu meninggal, nanti di akhirat dia akan mencari orang tuanya membawa air 1 gelas, nanti di padang mahsyar orang tuanya meminum itu air tidak akan haus selama-lamanya. Padahal ini panas padang mahsyar, belum ke surga, hanya minum air tersebut tidak akan haus. Akhirnya barulah mau kawin. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah nanti berikan aku anak, matikan waktu kecil. Ini kalau ketahuan istrinya tidak mau kawin dengan istrinya, berdoa dia seperti itu, berikan aku anak ya Allah dan matikan waktu kecil. Habis kawin mengandung istrinya, melahirkan, habis melahirkan tidak lama enggak. Anaknya meninggal. Apa kata ayah suaminya? Alhamdulillah. Ini kalau ada yang kita sama sekarang kita bilang gila mungkin laki, aduh ini laki ini mulai stres sudah meninggal. Alhamdulillah. Itu tabungan. Nah, tabungan kita supaya mendapatkan keberkahan nanti di akhirat. Jadi anak itu kalau nanti dia meninggal waktu kecil, artinya belum balik, maka nanti di akhirat tetap mencari kita. Siapapun orang yang mengambil air tidak akan dapat.
Bisa tidak dia mencari kita? Kalau ribuan orang yang miliaran dapat dipandu oleh malaikat untuk mencari orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar, dapat naungan daripada susahnya hidup di sana untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Mudah-mudahan kajian singkat kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.